Hola gengs, so welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kita sebagai amatiran, sangat amatiran banget, akan membongkar mainan saya yang baru. Kita lihat ya, apa ini mainannya. Karena lebih beli ini bukan karena apa-apa, lebih ke time consume aja sih. Saya bisa melakukan hal lain di luar atau nyambil alatnya jalan ya. Apa nih? Wih, susah banget buka packagingnya. Tipikal saya kalau bawa buka barang buset bungkusnya, buset 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 buset, ini menghabiskan berapa roll plastik ini ya. Gile gile nggak habis banyak amat. Elah masih ada selesai juga. Apa nih guys, kita rapikan di belakangan ya. Oke. Hey, ini adalah alat baru saya untuk memudahkan saya manual roasting atau merosting kopi yang ada di rumah untuk memenuhi kebutuhan ngopi. Gimana bukanya? Ribet ya. Oke, satu-satu. Kita bongkar aja dulu ya. Saya nggak tahu bukanya gimana. Oh gini, unlock. Oke, kita asal buka aja. Lalu ini buat bentar ya. Ambil kertasnya, ini buat skopnya, buat bersihin. Oke, taruh dulu lah, buat bersihin belakangan aja ya. Kita
Set, set. Ini adalah alat roasting baru yang saya punya. Suhu bisa di setting. Oke, nanti kita cek ya. Lalu waktu bisa di setting. Kita lihat ini ya, caranya. Kita belajar bareng. Power bla bla bla. Oh, ini buat kecepatan si kipasnya. Waktu bisa di adjust, semuanya. Temperatur kita adjust. Lalu berikutnya, oh ini berikutnya udah bahasa Chinese. Oke, kita anggap aja sebagai orang yang lugu ya, menggunakan alat ini. Saya akan merosting bean yang saya punya. Saya akan menimbang dulu si beannya. Beannya saya menggunakan orange bourbon yang udah saya sortir dari petani profesor di Bondowoso ya. Udah saya sortir dan ini beannya amazing. Saya akan main coba iseng 200 gram dulu ya. Semoga percobaan saya ini plus percobaan dari petani ini bisa memberikan nuansa rasa yang amazing. Lalu langkah berikutnya nanti saya juga akan merosting menggunakan manual roasting yang saya punya ya. Kita akan lock dulu sebentar. Sudah saya lock, lalu lock juga menggunakan tutup atasnya. Kemudian lock juga, sebentar ya, locknya mana sih? Ini udah ngelock ya. Saya make sure dulu ya. Ya, ini udah ngelock, lock semuanya. Lalu langkah berikutnya saya akan colokkan dulu ya. Kita akan meraba-raba bareng langsung percobaannya ya. Percobaan langsung. Oke, dia tuh bisa di setting durasinya. Saya akan setting durasi, lalu setting kipas, setting suhu. Jadi saya akan main di 12 menit. Nyalain dulu kali ya. Ini apa? Oh, ini waktu. Saya akan main di 13. Lalu suhunya saya akan main di 200. Kipasnya saya akan gedein. Temperatur maksimal 200. Coba saya main di 200, maksimal 240. Semoga hasilnya oke ya. Apakah hasilnya akan merata?
suhunya 250. Dia udah jalan, nanti saya ke 10 second ke 10 saya akan turunin jadi 180 ya. Ya, akan saya turunin jadi 180. Oke, saya akan turunin jadi 180 ya teman-teman. Biarin aja sampai selesai. Oke, total 13 menit. Jadi kalau, oh ya tadi pendinginan sekitar 4 menit ya. Jadi total waktu yang saya butuhkan untuk selesai merosting tanpa harus memutar itu 17 menit lah kurang lebih ya, 18 menit untuk hasil yang seperti ini. Hasilnya seperti apa nggak tahu juga, nantinya kita nggak pernah tahu. Kalau dari
manual roasting yang saya putaran tuh saya bisa menebak, tapi ini saya nggak tahu rasanya seperti apa. Oke teman-teman, itu percobaan lugu saya di alat ini. Panas gak? Oh, udah nggak panas. Jadi memang si alatnya ini ketika mendinginkan dia menurunkan suhunya ya, jadi nggak gitu panas. Tadi panas banget. Oke, apa sih kelemahannya, ada nggak ya? Oke, cuffnya udah langsung ada di atas, walaupun nggak maksimal dan masih ada nyangkut-nyangkut sini, jadi bisa saya buang langsung. Cuffnya nggak perlu sedot-sedot, dan mungkin beberapa mesti saya pas barusan jatuh ya, mestinya salah nih, kebalik nih, saya mestinya buka yang atasnya dulu baru baru tuang kopinya, baru ini buang belakangan. Oke, itu aja sih. Cuman sedikit catatan. Pertama nih berisik banget. Berapa desibel ya, nggak ada tulisannya ya berapa desibel. Cukup berisik lah, jadi kalau kalian mau roasting udah di setting temperatur terakhir, kalian tinggalin aja ya, nggak usah di deket-deket. Ranting, tolong ambilin tempat sampah yang hitam di depan dong, satu yang masih kosong sekarang ya toh bro, thank you bro. Oke. Lalu apa lagi ya, tadi saya lupa mau ngomong. Nanti eksplorasinya adalah di suhu dan di waktu. Jadi permainan sama lah sebenarnya, kalau kayak saya main di manual roasting yang diputar, itu juga permainannya suhu pakai perasaan sama waktu. Jadi dua itu tetap dimainkan. Ini baru batch pertama, eksplorasi pertama, percobaan pertama, seperti ini hasilnya. Nanti kita akan sambil berjalan kita akan explore ya dengan bin-bin yang ada di rumah. Thank you bro. Hasilnya tinggal kita tuang, yang penting. (200 gram). Wih, tutup. Oke lah ya, kurang lebih. Batch 1 sudah selesai. Kita akan lanjut ke batch 2. Dan kita akan main-main aja ya terus ya, sampai biji saya yang dari Bondowoso itu selesai. Tapi kali ini saya akan preheat dulu yang kedua ini. Selesai preheat, lalu saya akan timbang 200 gram ya. Batch kedua tetap, batch pertama 200 gram, batch kedua 200 gram. Seru nih, mainan baru yang mengurangi penyitaan waktu. Bisa sambil ngopi, bisa sambil ngapain aja lah, bebas ya. 200 gram udah saya preheat, panas. Kita akan main suhunya. Saya main timer dulu. Saya akan main di 17. Seru nih 17. Tapi suhunya saya akan main di 190.
Selesai. Batch 2 menjelang maghrib. Kita akan ambil dulu, buang. Minimal nggak perlu nyedot-nyedot ya teman-teman. Light terus menarik, ada ketinggalan. Light terus versi Cafe Masi. Let's see apakah nanti rasanya menarik atau enggak, saya nggak tahu. Dan di Light terus bin ini cukup belang bonteng. Let's see, kita akan cobain nanti di sesi brewing ya, seperti apa. Saya masukkan dulu ya. Oke, supaya batchnya kelar di hari ini, kita lanjutkan ke batch ketiga ya, dengan variabel yang berbeda lagi. (200 gram) tetap. Kita preheat dulu alatnya ya, 1 menit aja. Suhunya saya bikin 200 derajat. Panas. Oke, batch ketiga berarti ya. Video ini akan panjang karena sekalian saya membantai si Cafe Masi ini, manual hot air roaster ini, supaya kalau ada apa-apa bisa saya balikin juga ke sellernya si Northsider ya. Dia memang sengaja saya juga bantai juga buat teman-teman yang amatiran kayak saya membeli ini, jadi langsung tahu mesti ngapain ya. Saya setting kali ini saya akan main di 17. Nih menarik nih, saya akan main di 17. Tuh saya akan bukan 13, 14 ya, 13 mana sih? Oke, 13. Tuh saya akan main di 220, tapi saya akan bikin di 4 menit ya. Gimana colornya? Ini kayaknya buat espresso roast mantap ya. Kurang lebih merata lah. Ada yang pel, kita buang yang pel. Selebihnya oke, nanti kita tunggu di sesi brew. Kita akan masukkan dulu ke toples. Last batch ya guys.
Kita lihat dia ada, karena dia bilang bisa menampung 400, jadi batch terakhir akan kita kasih semuanya. Berapa gram kira-kira di luar kopi lanang ya. Kopi lanang mah biarin aja belakangan. 277. Kita hajar aja ya. 277. Kita tutup dulu. Mari kita mainkan. 277 batch keempat berarti ya. Saya akan main di, sebentar ya. Saya akan main di 17, tapi saya akan main suhunya di 200 sampai biarin aja sampai dia selesai. Sampai dia selesai 200 ya. Let's see. Selesai 270 something ya, nggak nyampe 400 gram. Lumayan lah, stok berlimpah. Hasilnya ini berapa menit? 17 ya. Berbeda juga kayaknya nanti variabel rasanya. Let's say aja teman-teman, kita nggak pernah tahu kalau belum ketemu sesi ngebrew ya. 4 variabel yang berbeda. Sebentar saya tuang dulu baru kita nanti lihat range colornya ya. Semoga muat di sini ya. Muat. Sip. Kalau saya mensortir ulang bin kayak gini nih. Beberapa roastery males banget mensortir ulang bin yang kayak gini. Ini tuh bin pel, bin mati kalau buat saya. Bin fat gitulah, ringan, dan kalau banyak bisa mempengaruhi rasa. Tapi kalau buat kalian roastery males mensortir setelah kalian roasting, it's okay juga, karena orang-orang kayak saya pasti akan mensortir ulang nanti pas sesi nimbang. Let's see ya, sebentar ya, saya ambil dulu. Lihat color tone warna saya. Batch 1, batch 2 light roast, batch 3 timenya juga beda, dan ini batch 4. Nampaknya 1, 3, dan 4 itu look like ya secara color tone, tapi secara time sama permainan durasi dan suhu berbeda. Jadi nanti bisa memberikan intensitas rasa yang mungkin akan berbeda, tapi berada di frekuensi yang sama. Let's see aja seperti apa rasanya orange bourbon dari Bondowoso, petani Arabica farmer coffee kalau nggak salah. Let's see akan seperti apa rasanya dan lain-lainnya. Kita akan bahas belakangan aja, sementara kita closing dulu sampai ketemu di, oh ya, sedikit konklusi aja ya sebelum saya closing alat ini ya teman-teman. Alat ada larang. Oh iya bener, ada larang. Satu.
Lapar aku. Jadi teman-teman, sedikit konklusi walaupun bukan yang penutup banget karena masih ada 30 hari saya terus mencoba si alat ini karena setelah 30 hari nggak akan dapat garansinya. Jadi saya bantai terus selama 30 hari ya supaya nanti kalau kenapa masih bisa ganti baru. Ini kelebihannya bisa setting timer, setting suhu, dan maksimal bisa sampai 240. Lalu durasi bisa juga panjang, bisa lebih dari 20. Tapi saya mainnya di bawah 17, di bawah 18 tepatnya ya. Tapi satu hal kelemahannya kalau buat saya, berisik banget. Jadi sangat saru banget kalian mendengarkan crack. Sementara kalau saya pakai manual roasting yang digoyang itu, diputar, itu cracknya tuh indah banget di kuping. Ini karena crackingnya kalah dengan si suara desingan kipasnya, kenceng banget, serius kenceng banget. Jadi saya nggak bisa denger crackingnya. Itu sih kelemahannya. Jadi akhirnya saya menggunakan feeling aja, dan mungkin kuping yang sangat tajam bisa mendengar ada pop up di dalamnya. Tapi jadi kalau kalian mau dengar pop up mesti dengerin dari atasnya sini nih, dari atas sini yang ada lubangnya. Tapi so far ini yang saya lakukan, saya pakai feeling aja. Mungkin di suhu sekian saya mendapatkan first crack. Oke teman-teman, itu aja. Mungkin nanti lama-lama saya akan bisa mempelajari lebih dalam di mana saya mendengarkan cracknya ya. Itu aja. Sampai ketemu di sesi membrew si 4 variabel hasil roastingan hot air saya ya. Ciao teman-teman.